Kajian Kitab. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, nastaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian kitab Al-Mawsu'ah Al-Manahi Syari'iyah. Kita masuk pada bab yang terakhir dalam kitab janazah, yaitu babun nahi an sabbil amwati wa qadhi fihim. Bab dilarangnya, terlarangnya mencela dan mencerca orang yang sudah meninggal. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat, jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal. Fa innahum qad afdau ila ma qaddamu, sesungguhnya mereka telah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Wa anha, masih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, dzukira indan Nabi sallallahu alaihi wasallam haliku bisuin, bahwasanya ada yang sudah meninggal, seorang yang halik, seorang yang meninggal dunia, dia disebut-sebut di dekat Nabi SAW dengan sebutan yang buruk. Artinya ada yang meninggal dunia, kemudian orang-orang menyebutkan dengan sebutan yang buruk terhadap orang ini, dan itu di dekat Rasulullah SAW. Faqal, lantas beliau bersabda, la tadhkuru halakakum illa bi khair, jangan kalian sebut-sebut tentang orang yang sudah meninggal di antara kalian kecuali hal-hal yang baik saja. Ya tentunya hal-hal yang baik di sini artinya yang baik yang pernah mereka lakukan, bukan menyebutkan hal-hal yang baik tak pernah mereka lakukan. Misalnya mereka tak pernah sholat, nggak pernah ke masjid, lantas disebutkan yang baik-baik, oh dia tuh masya Allah soleh, rajin ke masjid, padahal tak pernah ke masjid. Bukan begitu yang dimaksud. Disebutkan kebaikan yang pernah dia lakukan, begitu. Disebutkan kebaikan yang pernah dia kerjakan semasa dia masih hidup. Jangan sebutkan hal-hal yang buruk tentang dia. Ya pasti semua orang pernah melakukan hal-hal yang buruk. Tidak ada orang yang tak pernah melakukan hal yang, tidak ada seorang pun yang tidak melakukan hal yang buruk. Pasti ada. Di sana sini pasti ada dia melakukan hal-hal yang buruk. Demikian juga nggak akan ada juga orang yang nggak pernah berbuat baik sama sekali. Nggak mungkin. Artinya tetap seburuk-buruk orang pasti dia ada melakukan kebaikan. Ketika dia sudah meninggal, coba sebut-sebut yang baik-baiknya aja. Ya, coba sebut yang baik-baiknya aja. Bukan berarti menyebutkan yang baik yang nggak pernah dilakukan oleh dia.
Demikian ikhwah. Ya sama seperti ketika ada orang yang sudah meninggal, kemudian yang meninggal ini masyarakat tahu dia adalah preman misalnya, meresahkan masyarakat misalnya, tapi ketika dia sudah disolatkan, dia meninggal disolatkan, meninggalnya pun ditembak polisi misalnya. Ya. Ketika dia meninggal disolatkan, Pak Imam tetap menanyakan apakah dia baik. Biasanya jamaah mengatakan tetap baik, padahal tuh masyarakat ketika mendengar dia mati ditembak polisi senang syukur masyarakat. Tapi tetap saja disebut baik. Ah, ini nggak boleh, ikhwah. Ini berarti menyebutkan sesuatu yang sebenarnya tidak dia lakukan. Ya, dan tidak perlu ditanya. Tidak perlu ditanya. Orang kalau dia baik, orang otomatis akan menyebut-nyebutkan yang baik. Kalau dia buruk, jangan disebut-sebutkan. Begitu. Tidak perlu direkayasa. Nanti kalau saya katakan apakah baik, maka kalian bilang baik ya. Tidak seperti itu. Demikian kan memang belum pernah ada sejarahnya setelah imam sholat ditanya jenazahnya apakah baik, kan belum pernah ada jamaah yang mengatakan buruk dia, belum pernah kan? Tetap saja mengatakan baik. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. La tadhkuru halakakum illa bi khair. Jangan kalian menjemput-jemput orang yang sudah meninggal kalian kecuali hal-hal yang baik-baik saja. Hadis diriwayatkan oleh Imam Nasai. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu an, qala dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tasubbul amwat fatu'dzul ahya. Jangan kalian caci orang yang sudah meninggal, nanti akan menyakiti orang yang masih hidup. Maksudnya apa ini? Hah? Iya, ahlul baitnya, keluarganya. Ya, keluarganya. Walaupun keluarganya juga tahu anaknya ini memang anak yang bandel misalnya, bandar narkoba. Tapi ketika dia meninggal disebut-sebutkan dia yang buruknya, tentu ahlul bait juga tidak akan terima yang seperti itu. Demikian, tetap nggak terima. Ya, makanya Rasulullah katakan la tasubbul amwat. Jangan kalian cerca orang yang sudah meninggal. Fatu'dzu al ahya. Karena hal itu akan menyakiti orang yang masih hidup. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Ahmad, Ibnu Hibban dan lain-lain. Min fiqhil bab, di antara fikih bab. 1. Tahrimus sabbil amwat. Haram hukumnya mencela yang sudah meninggal. Haram hukumnya mencela orang yang sudah meninggal. Li'annahum wasalu ila ma qaddamu min khairin aw syarrin. Karena mereka sudah mendapatkan apa yang telah mereka kerjakan semasa di dunia. Apakah mereka mendapatkan kebaikan atau keburukan? Artinya kalau dia mengerjakan keburukan di dunia, maka dia sudah menemukan bahwasanya hasil keburukan dia, yaitu keburukan juga yang akan dia temukan di kuburan. Kalau dia orang yang baik, dia akan menemukan juga kebaikan di kuburan. Makanya udah tidak perlu lagi dicerca-certa, dicaci maki, tidak perlu lagi, karena dia sudah meninggal, ya, karena dia sudah meninggal dan dia pun sudah sekarang ini sedang mendapatkan hasil apa yang pernah dia lakukan semasa di dunia. Jika dia baik, dia akan dapatkan yang baik. Jika dia buruk, maka akan dia dapatkan yang buruk. Fala fa'idata min sabbihim, makanya tak ada gunanya dicela. Wali anna dzalika yu'dzil ahya, karena jelas hal itu akan menyakiti orang yang masih hidup, keluarganya, sanak familinya, atau kerabat-kerabatnya, atau teman-teman dekatnya. Nomor 2, hurmatul muslimin al-amwat kahurmatil ahya. Kehormatan kaum muslimin yang sudah meninggal sama dengan kehormatan kaum muslimin yang masih hidup. Artinya tetap harus dijaga kehormatannya. Ya, harus dijaga kehormatannya. Sekarang saya tanya pada antum ikhwah, kalau dia menceritakan aib saudaranya yang sudah meninggal itu gimana? Ini yang mati nih, kau tahu nih yang mati ini, perampok besar ini.
Termasuk ghibah enggak? Dia sudah meninggal. Hah? Enggak. Ya. Enggak. Karena udah meninggal. Ada lagi. Termasuk ghibah enggak? Dia sudah meninggal nih, tapi kalau udah hidup, kalau masih hidup, ya udah jelas ya. Gimana kira-kira yang sudah meninggal ini? Kita menceritakan aib dia. Bandar besar nih waktu dia masih hidup. Untuk Kampung Lalang, dia bandarnya. Begitu. Saya termasuk pelanggannya. Gimana kira-kira? Apakah termasuk ghibah apa tidak? Ikhwah, dia termasuk dalam keumuman ghibah. Dzikruka akhaka bima yakrahu. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang tidak dia suka. Ya, walaupun dia sudah meninggal, kan dia masih saudara kita sama muslim. Ini dia termasuk hormatul muslimil amwat ka hormatil ahya. Menjaga kehormatan kaum muslimin yang sudah meninggal sama seperti kehormatan dia di saat dia masih hidup. Harus sama-sama dijaga, nggak boleh dirusak nama baiknya. Kan termasuk tidak boleh mencela dia. Walaupun apa yang dicela itu betul, ya, walaupun apa yang dikatakan itu betul. Misalnya dia ini dulu apa misalnya, dia perampok, betul bukan nggak betul, dan orang semua juga tahu perampok misalnya. Atau dia suka main perempuan, atau ini orang laki-laki hidung belang, pantang nengok istri orang cantik misalnya. Jadi itu apa namanya, sesuatu yang sifatnya mencela, nggak dibolehkan. Ya, nggak dibolehkan walaupun dia sudah meninggal. Jadi menjaga kehormatan seorang muslim, kehormatan seorang muslim tetap harus dijaga, baik ketika dia sudah meninggal apalagi dia masih hidup. Ya juzu dzikru amwati bima fihim in kana limaslahatin syar'iyyatin la tatahaqqaqu illa bidzalik. Tapi boleh kita menyebut-nyebutkan tentang yang sudah meninggal dengan sesuatu yang ada pada dirinya untuk maslahat syar'i, di mana tidak bisa kita dapati maslahat itu kecuali dengan menyebutnya. Seperti kata hadiri an-nasi minal bid'atihi, seperti apa namanya, mengingatkan masyarakat akan kebid'ahan orang yang sudah meninggal ini. Ya, dia seorang, misalnya dia seorang dai, seorang pendakwah, dan dia banyak mengajarkan banyak yang bid'ah. Dia mendakwahkan yang bid'ah yang tidak ada dasarnya. Dia punya berbagai macam rekayasa ibadah. Meninggal dia, sementara banyak pengikutnya. Ya, sementara banyak pengikutnya, maka kita boleh menyebut-nyebut tentang kesalahan pemikirannya itu. Demikian ikhwah. Seperti Lia Eden kan sudah meninggal. Kalau masih banyak pengikutnya, boleh kita sebut-sebut dia. Ini pemikiran yang keliru. Demikian. Ini pemikiran yang menyesatkan. Misalnya seperti itu ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Karena tanpa disebutkan kan nggak bisa, harus disebutkan. Ini sesat, yang sudah meninggal ini pemikiran sesat. Dia berdakwah yang dia menyesatkan orang. Apa yang sesatnya? Aduh, aib lah ini bisa ghibah nanti. Ya terus mendingan nggak usah disebutkan dia sesat atau nggak sesat. Ya, tentu kan perlu disebutkan apanya sesatnya yang mana. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Kalau nggak disebutkan nggak bisa, maka harus disebutkan. Tidak masalah, ya. Tidak masalah walaupun dia sudah meninggal, karena efek daripada pemikirannya itu masih ada di kalangan kaum muslimin. Makanya seperti Abdullah bin Sabah sampai sekarang masih disebut-sebut, padahal dia hidup pada zaman Ali bin Abi Thalib. Wasil bin Atha, itu sudah berapa abad yang lalu. Ya, pemikiran Mu'tazilah dan lain-lainnya masih disebut-sebut sampai sekarang. Ahmad bin Abi Du'ad itu gembongnya Mu'tazilah, masih disebut-sebut. Itu satu zaman dengan Ahmad bin Ambal. Demikian ikhwah, masih disebut-sebut sampai sekarang. Ya, dan
yang lain-lainnya seperti yang ngaku sebagai nabi, ya. Kalau di Indonesia siapa aja yang pernah ikut mengaku sebagai nabi? Ada beberapa yang cukup terkenal ya menjadi nabi. Demikian ikhwah. Ada ya. Jadi seperti banyak hal ikhwah. Intinya ketika dia punya pemikiran yang dia meninggal, pemikirannya ini masih tersebar di kalangan kaum muslimin, maka kita boleh menyebutkan pemikiran yang salah itu. Ya, boleh menyebutkan. Karena apa? Membahayakan agama kaum muslimin. Tapi kalau tidak, hanya misalnya kesalahan pribadi dia, dosa dia pribadi, tidak membahayakan kaum muslimin yang lainnya, maka nggak ada masalah. Artinya masa nggak boleh disebut-sebutkan. Misalnya dia suka minum tua misalnya, ngapain disebut-sebutkan sudah dia meninggal? Biarkan sajalah dia rasakan apa yang dia dapatkan di kuburan. Nggak ada juga faedahnya untuk kaum muslimin disebutkan. Paling mudaratnya bagi langganan dia, nggak ada pelanggan lagi. Satu pelanggan sudah is dead kan begitu, sudah meninggal. Itulah paling. Tapi kita menyebut-nyebutkan, oh dia itu agen narkoba misalnya, terus apa bahayanya? Jadi nggak perlu disebut-sebut. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Makanya kan para ulama kita menyebutkan ya, ulama-ulama yang memang punya pemikiran yang keliru itu sampai sekarang disebut-sebut. Tapi fungsinya apa? Fungsinya untuk meluruskan kaum muslimin, mengingatkan kaum muslimin bahwasanya ini adalah pemikiran keyakinan yang salah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Saya tanya antum, bagaimana kalau yang meninggal ini orang kafir? Boleh nggak dicela? Dia orang kafir tapi misalnya dia orang Buddha misalnya, Chinese, agamanya Buddha, meninggal dia, kita sebut-sebutkan ini bapak ini, si Angkong ini, si Engkong ini, ya, si apa, kita sekarang manggilnya apa orang Cina? Aceh ya. Aceh ini kalau minum bir bisa 5 botol ini, mabuk dia, begitu. Habis makan bir, makan durian dia lagi misalnya begitu. Disebutkanlah keburuk-burukannya, tapi dia sudah meninggal. Gimana? Boleh nggak menyebutkan dia? Bukan muslim dia kafir. Gimana? Allahu alam bissawab, Allahu alam bissawab. Ada kemungkinan iya, ada kemungkinan enggak. Kalau kita lihat dari la tasubbul amwat, jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal. Zahirnya di sini semua yang sudah meninggal. Karena alasannya mereka sudah mendapatkan hasil dari apa yang mereka kerjakan. Ini kan mencakup yang muslim dan mencakup juga yang non muslim. Demikian ya. Alasannya Rasulullah akan katakan jangan kalian mencela orang yang sudah meninggal. Apa alasannya? Kenapa? Karena dia sudah mendapatkan hasil dari apa yang dia kerjakan. Yang ini kan berarti baik yang kafir maupun yang muslim kan termasuk dalam hadis ini. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi Allahu alam bissawab, zahirnya dari hadis ini ya umum, apakah dia orang kafir maupun dia orang muslim. Karena dilihat dari sebab tak dibolehkannya ya, itu mencakup baik kafir maupun muslim. Tapi kalau yang terkait dengan masalah ghibah, sudah meninggal dia, disebut-sebut aib dia, maka ini hanya untuk orang muslim, orang meninggal yang agamanya Islam. Kalau dia tidak muslim, maka Allahu alam bissawab, dia termasuk dalam hukum ghibah.
baik ketika dia masih hidup maupun ketika dia sudah meninggal. Karena Rasulullah katakan, yang dikatakan ghibah, dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan tentang saudaramu yang tidak dia suka. Yang saudara kita itu muslim, ya. Saudara kita itu muslim. Innal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang mukmin itu adalah ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Baik. Nomor 2 tadi, hurmatul muslimin al-amwat kahurmati al-ahya. Kehormatan kaum muslimin yang sudah meninggal sama seperti kehormatan dia di saat dia masih hidup. Artinya kita tidak boleh merusak kehormatannya. Nomor 3, yajuzu dzikrul amwati. Oh, ini sudah ya. Ya. Yajuzu dzikrul amwati bima fihim in kana limaslahatin syar'iyyatin la tatahaqqaqu illa bidzalik. Boleh kita sebut-sebut tentang keburukan si yang sudah meninggal dengan alasan syariat, di mana kita nggak mungkin kecuali dengan menyebutkan hal itu. Katahdhirin nasi min bada'atihim, seperti mengingatkan orang-orang akan kebid'ahan yang dia lakukan. Min iktida'i bi atharihim wa man iktada bi atharihim, dan mengingatkan orang-orang yang mengikuti jejak langkahnya. Ya, dia punya pemikiran, dia punya pengikut. Nah, pengikut-pengikut ini dikasih tahu, syekh kalian itu punya pemikiran yang sesat. Di mana sesatnya? 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian apa dalilnya? Dalil 1, 2, 3, 4, 5. Demikian ikhwah. Jadi ada penjelasannya. Bolehkan walaupun dia sudah meninggal, karena untuk mengingatkan pengikut-pengikutnya. Kemudian wa takhalluq bi akhlaqihim, dan orang-orang yang mengikuti akhlaknya. Nomor 4, al kafir wal munafik ma'lumun nifaq. Adapun orang kafir, orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya, kalamu ahlil iman fihi syahadatun alaih. Orang-orang yang beriman, ucapan-ucapan orang yang beriman itu merupakan saksi atas mereka. Faman dzakarahul mu'min bisyarrin faqad wajabat lahu. Apabila orang-orang mukmin berkomentar buruk tentang dia, maka itulah memang yang sebenarnya. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi di sini ikhwah, inilah bab yang terakhir, ya, bab yang terakhir dari kitab Janaiz, jumlahnya sebanyak 29 bab. 29 bab. Bab pertama, ya, dimulai dari bab Janaiz pertama, babul jazri anit tamannil maut, bab dicelanya minta mati. Kita seorang muslim gak boleh minta mati. Kalaupun sudah gak tahan lagi, maka hanya boleh berdoa, Allahumma ahyini maka natil haya khairun li wa tawaffani idza kanatil wafat khairul li. Ya Allah, hidupkanlah aku, panjangkan usiaku jika memang itu baik untukku, dan matikan saja aku jika memang kematian itu baik untukku. Itulah yang pamungkasnya, terakhir. Namun minta mati nggak boleh. Ya Allah, matikan saja aku, ya Allah, nggak boleh. Separah apapun penyakit yang sedang dia derita, karena apapun yang menimpa kaum muslimin, musibah apapun itu sebenarnya memang sakit sih, tapi itu dibalik itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghapuskan dosa-dosanya. Jadi jangan minta mati, karena bisa jadi kalau Allah beri panjang usia itu bagus untuk dia. Demikian. Kemudian nomor 2, diharamkannya mencela demam. Ya, nggak boleh mencela demam, karena demam yang menimpa seorang muslim itu sebagai kafarah, bisa menghilangkan dosa-dosa. Yang ketiga,
yaitu tidak dibolehkannya terlalu fokus dengan dunia. Pikirannya, harapannya hanya dunia, sedikit pun tidak ada dia berharap untuk hari akhirat. Ini nggak dibolehkan. Yang keempat yaitu dilarangnya mengumumkan berita kematian dengan cara-cara jahiliyah terdahulu, ya, dengan cara-cara jahiliyah terdahulu, seperti datang ke tiap pintu rumah, kemudian sambil menangis-nangis, sambil sambil meratap-ratap, maka itu nggak dibolehkan. Tapi kalau sekedar untuk mengumumkan saja si fulan meninggal dunia, apalagi untuk mengumpulkan para pelaksana jenazah, itu perlu sekali. Sebab kalau nggak diumumkan, dari mana para pelaksananya seperti yang memandikan, yang mengkafankan, nggak tahu gimana? Perlu diumumkan. Rasulullah sendiri pernah mengumumkan meninggalnya Najasyi yang di Ethiopia. Rasulullah sendiri ada mengumumkan Ja'far bin Abi Thalib, kemudian Abu Ubaidah bin Jarrah, satu lagi siapa? Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisah. Apa Usamah bin Zaid? Zaid bin Harisah. Meninggalnya mereka diumumkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabat. Jadi yang tidak dibolehkan mengumumkan kematian dengan cara-cara jahiliyah. Kemudian yang kelima, yaitu untuk orang yang meninggal mati dalam keadaan bertempur mati syahid, maka tidak boleh dimandikan. Dia langsung dikafankan dengan baju yang berlumuran darah, karena dia nanti di hari kiamat dibangkitkan dengan darah yang mengalir dan baunya bau kesturi, bau minyak wangi kesturi. Kenapa harus kesturi? Karena memang minyak wangi kesturi itu dahulu yang paling mahal, yang paling bagus. Itu dia. Sama kalau kendaraan dahulu apa namanya? Unta merah. Ya, unta merah. Taib. Kemudian ikhwah, kalau yang bab yang keenam yaitu tidak dibolehkannya menutup kepala orang yang meninggal dalam keadaan berihram. Jadi ya dari sini aja dikafankan. Dari leher dikafankan, terus ke bawah kakinya dengan kain umrohnya. Kata Rasulullah, dia nanti akan dibangkitkan mulabbian. Dia dibangkitkan sambil ucapkan labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, dan seterusnya. Bab yang ketujuh yaitu dilarangnya wanita berkabung lebih daripada 3 hari, kecuali kalau yang meninggal suaminya. Kalau suaminya dia boleh berkabung berapa? 4 bulan 10 hari. Tapi selain itu tidak boleh lebih daripada 3 hari. Bahkan ayahnya sekalipun kalau meninggal gak boleh dia berkabung lebih daripada 3 hari. Kemudian yang ke-8, diharamkannya perkara-perkara yang diharamkan bagi wanita yang sedang berkabung, ya. Maksudnya di sini berkabung meninggalnya suami, seperti berhias keluar rumah, memakai celak, ya. Gak boleh dia bercelak, maksudnya celak dia mata, keluar rumah gak dibolehkan. Berarti kalau gak sedang berkabung, di sini dibilang la wala taktahilu, la tamusut tib, nggak boleh pakai wangi-wangian, nggak boleh pakai celak Mekah. Bahasa kita kan celak Mekah, celak di mata. Berarti kalau dia nggak sedang berkabung, gimana? Boleh, antum boleh keluar rumah pakai celak, boleh. Wanita juga boleh keluar rumah pakai celak mata, ya. Karena ini bisa diartikan mafhum mukhalafahnya, kalau dia sedang berkabung nggak boleh, berarti kalau sedang tidak berkabung boleh pakai celak yang di mata, ya. Lipstik gimana? Lipstik enggak. Dia keluar rumah nggak pakai cadar, tapi lipstiknya tebal, merah menor, begitu jalannya penuh gitu kan, ya. Tentunya nggak dibolehkan. Taib. Kemudian ikhwah, yang ke-9, babut taghlil zazri anid niyahah, bab sangat diharamkannya meratap. Bab ke-10 yaitu tahrimul latamil khudud wa syaqqul juyub wa halqu
sya'ar, bab diharamkannya memukul-mukul pipi ketika ada yang meninggal, atau merobek-robek pakaian, atau membotak kepala dikarenakan berkabung. Mungkin suaminya berkabung, dibotaknya kepalanya, atau dipukul-pukul. Kan biasanya kalau di Timur Tengah kan, apalagi di Iran gitu kan dia nangis, dipukul-pukul, atau pukul-pukul apa namanya, pukul-pukul dada. Itu biasanya begini tuh kan, pukul-pukul kepala begini kan, karena dia menunjukkan sangat sedihnya gitu. Gitu gimana tadi Pak? Gitu. Pukul-pukul begitu. Demikian, nggak dibolehkan. Yang ke-11, babu taghliz zajri an is'adil mar'atin nisa'a 'alal buka. Bab sangat dilarangnya, tercelanya wanita yang membantu wanita lain untuk menangis. Jadi misalnya ayahnya atau suaminya meninggal, istrinya memang sih sedih tapi nggak menangis, tapi ada wanita lain ngompor-ngomporin supaya dia nangis. Wah, kamu memang suamimu bagus sekali. Akhirnya istri lebih parah lagi nangisnya dibandingkan yang wanita tadi. Padahal tadinya dia nggak nangis, tadinya nggak sesedih sampai nangis teriak-teriak, tapi gara-gara si perempuan ini, ya, dia seperti yang ngompor-ngompori supaya si istri ini nangisnya semakin hebat. Maka wanita ini, perbuatan wanita ini diharamkan, nggak dibolehkan. Yang ke-12, babu tahrimidz dzabihi indal kubur. Bab diharamkannya menyembelih di dekat kuburan, nggak dibolehkan. Ya, sebab kuburan itu bukan tempat penyembelihan. Ya, kalau menyembelih juga di areal kuburan, di luar areal kuburan lah. Kemudian babu ma yakrahu minas salati 'alal munafiq ma'lumun nifaq. Bab diharamkannya salat terhadap orang munafik yang sudah jelas kemunafikannya. Maksudnya munafik di sini ikhwah, munafik nifaq i'tiqadi, orang yang pura-pura masuk Islam. Sebenarnya dia enggak Islam, tapi pura-pura masuk Islam. Demikian, dilarang. Karena Allah Subhanahu wa taala yang sudahlah turunkan ayat, la tusalli ala ahadin minhum mata abada. Muhammad, jangan lagi kamu salati mereka yang sudah meninggal selamanya. Begitu. Itu dikarenakan ini dikarenakan waktu itu Rasulullah menyolati Abdullah bin Ubay bin Salul, gembong munafik. Demikian. Begitulah ikhwah rahimani Allah wa iyyakum. Rasulullah langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-14, babun nahyi anis salati ala janaiz bainal kubur. Bab dilarangnya salat janazah di antara kuburan. Bab nahi nisa an ittiba'il janazah. Bab dilarangnya wanita mengikuti jenazah. Ini sudah jelas ya. Larangannya itu juga bukan haram tapi makruh. Wanita boleh mengikuti jenazah tapi hukumnya makruh. Sebaiknya dia tidak mengikuti jenazahnya. Walaupun jenazahnya ayahnya, suaminya di rumah, dia di rumah saja itu akan lebih baik. Kemudian selanjutnya taghlil tahrim iktsaru min ziyaratil qubur lin nisa. Bab sangat diharamkannya wanita yang sering-sering ziarah kubur. Yang sering-sering, yang enggak sering enggak apa-apa. Karena Aisyah radhiyallahu anha sendiri pernah menziarahi abang atau adiknya, Abdurrahman bin Abu Bakar atau Abdullah bin Abu Bakar. Jadi bolehkan. Juga ingat nggak antum kisah ketika Rasulullah lewat, ada seorang ibu dekat pusara anaknya atau pusara siapa, nangis-nangis kan? Apa kata Rasulullah? Ittaqillah ya amatillah, ya amatallah, takwalah kamu wahai hamba Allah. Kata wanita ini, ilaika anni, udah kamu pergi sana, kamu nggak tahu apa yang sedang saya rasakan. Rasulullah pergi. Rasulullah nggak melarang dia. Rasulullah hanya mengatakan bersabar, bertakwa kepada Allah. Tidak dikatakan, Rasulullah nggak katakan, kamu kenapa ziarah di sini, kan enggak. Demikian ikhwah. Itu menunjukkan bahwasanya wanita boleh berziarah, yang nggak dibolehkan sering-sering. 18, babun nahyi anil qu'ud hatta tudha'al janazah anil manakibir rijal. Bab diharamkannya duduk di areal pekuburan hingga jenazah itu diturunkan dari bahu orang yang mengusungnya. Kalau sudah diturunkan dari bahu orang yang mengusungnya, baru dibolehkan. Selama dia belum diturunkan, maka nggak boleh duduk. Wabiyanu annau mansukh, dan penjelasan bahwasanya
hukum larangan itu sudah dihapuskan. Artinya boleh, ya. Terakhir dibolehkan, sebelumnya nggak dibolehkan. Sebagaimana penjelasan yang sudah kita jelaskan. Babu zajri anil laili dafnil lailan. Bab dicelanya mengebumikan bab dicelanya wanita, bab dicelanya mengebumikan mayat pada malam hari. Ya, bab dicelanya mengebumikan mayat pada malam hari. Sebagaimana sudah kita jelaskan, sebenarnya Rasulullah mencela itu bukan dikarenakan malamnya, tapi dikarenakan penyelenggaraannya yang nggak beres. Ya, penyelenggaranya nggak beres, bahkan pernah sampai nggak disolatkan. Makanya Rasulullah Rasulullah mencela dikebumikannya mayat pada malam hari hingga dia disolatkan. Berarti kalau disolatkan boleh. Dan banyak kan dalil-dalil mengatakan bahwasanya dikebumikan pada malam hari, seperti wanita yang memungut-mungut sampah di masjid. Rasulullah kan nanya, mana wanita itu, ibu itu mana dia? Kata para sahabat, sudah meninggal tadi malam. Loh, kenapa? Kalian nggak kasih tahu aku? Anda sudah tidur ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun minta tunjukkan di mana kuburannya. Demikian juga ada seorang wanita yang sakit di pinggir kota Madinah. Setiap Rasulullah selesai sholat, beliau tanya ke sahabat yang datang sholat ke masjid Nabawi yang tinggal di dekat rumah ibu yang yang sakit tersebut. Karena Rasulullah pernah menjenguknya. Gimana? Apa kabar ibu itu? Rasulullah, tetangga-tetangganya yang sholat di masjid mengatakan masih sakit ya Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau dia meninggal nanti, tolong kasih tahu aku biar aku sholatkan. Dah. Pada malam hari meninggal wanita itu. Maka sesuai dengan wasiat Rasulullah, dibawalah ke masjid Nabawi untuk disolatkan Rasulullah SAW. Dan itu terjadi pada malam hari. Udah? Ketika mau diberitahu Rasulullah, ternyata Rasulullah sudah tidur. Maka akhirnya para sahabat melanjutkan penyelenggaraannya dan sampai dikebumikan. Esok harinya Rasulullah kembali tanya, gimana kabar ibu itu? Ke tetangga-tetangga ibu itu yang sholat ke masjid. Ya Rasulullah sudah meninggal. Loh, kapan meninggalnya? Tadi malam. Loh, kenapa nggak kasih tahu aku? Ya, kami mau kasih tahu Anda, tapi Anda sudah tidur, sudah istirahat. Itu juga pada malam hari. Ya, Umar bin Khattab dikebumikan pada malam hari. Umar dikebumikan pada malam hari. Demikian. Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Jadi dicelanya mengebumikan mayat pada malam hari bukan dikarenakan waktunya, tapi dikarenakan tidak sempurnanya dalam penyelenggaraannya. Kalau sekarang, kalau dulu kan mungkin pakai sentir gitu kan, tidak terang. Sekarang masya Allah terang, boleh. Silakan. Meninggal dia maghrib misalnya, habis maghrib langsung diselenggarakan, dimandikan. Sholat isya, habis sholat isya dikebumikan. Boleh nggak? Boleh. Cuman itu masalahnya, nggak ada yang ngorek kuburan. Antum mau korek sendiri, nggak ada yang ngorek kuburan, itu masalahnya. Dan yang menyolatkan sedikit, apalagi yang mengantarkan. Yuk antarkan, kau aja lah yang antarkan. Kenapa? Banyak duri alasannya, malah takut. Demikian ikhwah. Jadi itulah masalahnya. Yang seharusnya kalau dia jamaahnya banyak, kemudian juga ada yang bisa dikebumikan pada malam hari, bagus. Langsung gitu, nggak usah diperlambat. Kemudian ikhwah, babun nahi an dafni an fil awqati salasan. Bab dilarangnya mengkebumikan mayat di 3 waktu. Pertama di saat matahari sedang terbit, yang kedua di saat matahari di tengah-tengah, yang ketiga di saat matahari sedang terbenam. Ingat ya, sedang terbit, di tengah-tengah, sedang terbenam, sedang. Jadi kalau sudah terbit boleh. Tengah-tengah nggak boleh, tergelincir boleh. Sedang terbenam nggak boleh, sudah terbenam boleh. Itu dia. Babun nahi an wati ahlihi min dukhul qabr. Min dukhul qabr. Bab larangan orang yang menyambut jenazah yang masuk ke dalam lubang
dilarangnya mereka itu yang malamnya berhubungan dengan istrinya. Ya, misalnya nih diselenggarakan pada siang hari, mayat sudah sampai di kuburan, ini kan tinggal dioper masuk ke dalam kuburan, kan ada yang di dalam liang kuburan. Udah, ini yang di dalam ini harus tadinya sebelumnya dia tidak melakukan hubungan intim dengan istrinya. 1 hari itu, bukan selama seminggu, nggak ada yang masuk nanti di situ. Demikian. Jadi hanya yang 1 hari itulah. Kalau 1 hari ini kan mulai dari kapan? Maghrib, ya, maghrib. Misalnya esok hari Jumat, berarti mulai maghrib tadilah. Besok penyelenggaraannya. Jadi yang mulai maghrib, ya, yang tidak melakukan hubungan itu boleh masuk ke dalam lubang kuburan untuk menyambut jenazah masuk ke dalam lubangnya. Demikian ikhwah. Yang melakukan nggak boleh. Apa hikmahnya? Allahu a'lam. Sini juga nggak disebutkan hikmahnya. Kenapa nggak boleh? Babu tahrimi kasra 'adhil mayit muslim. Bab dilarangnya mematahkan tulang jenazah, tulang mayit kaum muslimin. Nggak dibolehkan. Ya. Rasulullah katakan kasru 'adhamil mayit ka kasrihi hayyan. Bab Rasulullah mengatakan mematahkan tulang mayat sama seperti mematahkan tulangnya ketika dia hidup. Babu tahrim ittikhadil abniyati ala kuburi wa tajsisiha. Bab dilarangnya, diharamkannya membangun kuburan dan mengecatnya. Kemudian babu zajri 'anil kitabati 'alal kubur. Bab dilarang menulis-nulis kuburan. Artinya menuliskan apa saja yang dituliskan, enggak dibolehkan. Kecuali kalau di sini Syekh Al-Albani mengatakan jika memang sebagai tanda masih dibolehkan. Kalau dahulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah meletakkan batu di kuburan salah seorang sahabat sebagai tanda. Dan sebagai tanda. Sebagian ulama mengatakan berarti kalau kita menulis sebagai tanda boleh. Kata penulis buku ini bahwasanya nggak dikatakan mutlak seperti itu. Boleh ditulis kalau semua nandain pakai batu. Tinggal kita gimana ya cara membedakan batu yang ini dengan batu yang sana misalnya. Kalau seperti itu boleh dibuatkan tanda nama misalnya. Tapi sekedar nama. Karena cukup sebagai tanda. Tapi kalau sampai disebutkan lahir, wafat, alamat, nomor induk KTP, itu nggak perlu, ya, nggak perlu lagi. Cukup sekedar untuk tanda saja. Babu taqlid zajri 'anil julusi 'anil kubur. Bab tidak dibolehkannya duduk di atas kuburan. Kuburan itu ada gundukan, kemudian duduk di situ nggak dibolehkan. Kemudian umurul lati naha anha inda ziarah kubur. Hal-hal yang dilarang ketika ziarah kubur. Hal-hal yang dilarang ketika ziarah kubur yaitu mengucapkan ucapan yang batil, nggak dibolehkan, seperti meratap ataupun berdoa meminta kepada si mayat. Kita ziarah kubur ikhwah fungsinya 2. Pertama, mengingat akan hari akhirat. Yang kedua, mendoakan si mayit, bukan mendoakan kita. Kalau kita mau doa, nggak perlu ke kuburan. Ingat ya. Pertama apa tadi? Mengingat akhirat. Yang kedua, mendoakan si mayit. Loh Ustadz, kenapa kok kita jauh-jauh datang ke kuburan dia untuk mendoakan mayit? Kan bisa dari rumah. Apa jawabannya? Memang kalau kita doakan si mayit dari rumah, ya Allah ampunkan dosanya, lapangkan kuburannya, Allah nggak dengar memang? Harus kita datang ke sana baru tahu Allah. Apa yang kita jawab? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendoakan si jenazah, si mayit datang ke kuburannya. Itu aja alasannya.
Satu malam Jibril datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ya Muhammad, kamu pergilah ke pekuburan Baqi dan berdoa kepada Allah untuk mereka." Kenapa enggak suruh doa dari kamar saja, kan bisa. Tapi begitulah sunnahnya. Ya, kita mendoakan si mayit dan bukan mendoakan diri kita di sana. Ya, bukan mendoakan diri kita di sana. Kemudian, nahi al-istima' li ta'ziyati fi makan khas. Nih, yaitu larangan berkumpul untuk bertakziah di satu tempat tertentu. Demikian ikhwah. Memang masalah ini ada khilafiyah dengan para ulama. Di sini kan disebutkan dari Jarir bin Abdullah, kunna na'uddu ijtima' ala ahlil mayyit wa sani'atut ta'am ba'da dafni minan niyahah. Kami menganggap berkumpul di rumah ahlul musibah dan membuat makanan ya setelah dikebumikan termasuk niyahah, termasuk meratap. Demikian. Namun sebagian ulama ada juga yang membolehkan yang ini, yang ngumpul. Ya kita sekedar kumpul untuk membahagiakan si ahli musibah dibolehkan. Terus gimana dengan hadis ini? Seperti Syekh Mustafa Al-Adawi, beliau mengatakan sebagian ulama mendoifkan hadis ini. Makanya bagi ulama yang mensahihkan hadis ini seperti Syekh Salim bin Eid Al-Hilali yang menulis buku ini, demikian juga Syekh Nasir Al-Albani, ya beliau mengatakan berkumpul saja nggak dibolehkan. Jadi bagaimana? Kita kalau mau takziah nggak harus ke rumah dia. Kalau mau takziah sendiri datang ke rumah, nanti ketemu di pasar takziah lagi. Kalau dilihat dia masih belum move on misalnya, dia masih belum terlihat gembira, maka boleh. Demikian ikhwah. Allahu a'lam bissawab. Artinya kalau antum mendengar kok ada yang melakukan perkumpulan di rumah ahli musibah, memang ada sebagian salaf yang membolehkan dengan mendoifkan hadis ini. Bagi mereka hadis ini doif. Tapi ikhwah, tetap masalah makan tidak. Ya, makan tidak, kumpulnya. Makan tetap nggak dibolehkan. Ya sekedar kumpul. Kalau kita kan memang karena ada makannya itulah kita kumpul. Iya kan? Ya kan gitu. Kalau nggak ada, kalau saya bilang, "Akhi, besok datangnya ke rumah saya." "Ngapain Ustaz?" "Datang aja lah." Kan agak sanksi, tapi makan kita, masya Allah, insya Allah semangat. Baik, yang terakhir yaitu yang tadi yaitu dilarang mencela orang yang sudah meninggal. Itulah ikhwah, Kitabul Janaiz sudah selesai sebanyak 29 bab. Insya Allah kita masuk ke kitab yang berikutnya. Insya Allah. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Silakan ikhwah yang ingin bertanya. Fadhol. Bagi para pemirsa yang ingin bertanya, Anda bisa melalui via telepon langsung ke nomor yang sudah tertera di pesawat televisi Anda, atau Anda juga boleh mengirimkan pesan pertanyaan, kirimkan pertanyaan melalui nomor yang sama, melalui WhatsApp. Silakan. Gimana? Ada yang bertanya? Ya. Waalaikumsalam. Ya, dibangun. Berapa tingkat? Kuburan orang tua dibangun berapa tingkat? Oh, saja ya. Iya. Solusinya. Iya, ini sering ditanyakan ikhwah. Saya ingin kuburan ayah saya, orang tua saya sesuai dengan syariat. Ingin meruntuhkan yang sudah dibangun, yang sudah dikeramik. Tapi keluarga tidak setuju. Makanya ikhwah, untuk meruntuhkan, merenov ataupun menghilangkan bangunan di kuburan orang tua kita, itu harus ada konsultasi dahulu, koordinasi dulu dengan keluarga yang lain. Oh, itu kan bapak saya. Memang bapak ente, tapi adikku katanya. Memang ini bapakmu, tapi ini adikku. Kata paman kita. Kata bibi kita, memang bapakmu, tapi ini adikku, kata bibi kita. Mau bilang apa? Ya, jadi
dalam masalah ini haruslah ada sosialisasi sebelumnya, konsolidasi yang baik. Kalau enggak nanti berantem antar keluarga. Demikian, bukan maslahat yang muncul tapi mudorot, akhirnya tak cakepan. Demikian. Kenapa Bu nggak cakepan keponakan? Iya, masa kuburan adik saya dihancurkannya? Adik ibu kan bapak dia, iya bapak dia, tapi kan adikku. Mau bilang apa? Jadi dalam masalah ini harus sepakat keluarga. Kalau enggak, mendingan enggak usah. Karena apa? Karena mudorotnya lebih besar. Itu mudorotnya lebih besar. Kecuali kuburan kita wasiat, kalau saya meninggal jangan dibangun-bangun. Tuh biasanya kalau orang yang meninggal, yang mau meninggal ataupun dia berwasiat, biasanya tidak berani yang masih hidup untuk melanggarnya. Wasiat kualat loh, begitu. Ya kan? Jadi saya wasiat, saya meninggal tidak dibangun, tidak ditulis, tapi dikuburkan di kuburan baki. Nah, itu jangan. Ya, kejauhan kuburan kan. Tapi memang perlu ada kuburan sunnah gitu ya. Ada wakaf, artinya boleh silakan kuburan di sini, tapi ada konsekuensinya. Ada yang lain silakan. Ya. Nggak boleh? Ya. Di mana? Masjid 2 tingkat. Kuburannya di mana? Ya, di bawahnya enggak? Kuburannya di bawah? Jadi ini kiblat. Ini ada jalan bawahnya. Jadi kuburan di situ. Gitu. Cuma kuburan itu ada di areal masjid. Kuburan di atas masjid. Astagfirullah, itu gimana kuburkannya kuburan di atas masjid? Masjid di atas, kuburannya di bawah. Oh, terbalik. Di depan. Ya, di sebelah masjid, sebelah kiri masjid. Oh, kanan. Terus? Masjid ini enggak 2. Kuburan sebelah kanan, 2 jalan. Terus ini jalan tuh apa ini jalan ini? Oh ya, terus? Ya, kuburannya itu berada di areal masjid enggak? Oh, di luar ya, nggak apa-apa kalau di luar. Itu ada ya gitu. Masjid di bawah ada ya. Seperti masjid Usu gitu. Kan bawahnya lorong tuh, tempat orang lewat-lewat. Tapi nggak ada kuburan di situ. Oh, iya. Kalau dia di luar areal masjid nggak apa-apa. Oh, belum selesai. Oh, masalah lagi ya. Di dalam ini masalahnya satu apa nih? Untuk jadi sekolah ya. Begini. Ada orang itu wakaf, ini wakaf untuk masjid tanahnya. Ini wakaf untuk kuburan sebelahnya. Udah. Jadi ini kuburan di mana? Di tempat wakaf untuk masjid atau wakaf untuk kuburan? Oh, tanah dia. Dia buat kuburan di situ, kuburan dia. Berarti dia berada di areal ya, nanti kita bicara berdua aja lah ya, kalau biar jelas ya. Agak susah gitu. Ini ada pertanyaan.
Mana dia? Baik, bismillah. Seberapa pentingkah salat qobliyah maghrib? Mengingat masjid-masjid daerah kita masih ada yang tidak menyediakan waktu untuk salat tersebut. Ikhwah, salat qobliyah maghrib itu bukan salat rawatib. Ya, salat qobliyah maghrib itu bukan salat rawatib. Salat rawatib qobliyah yang ada itu sebelum subuh, sebelum zuhur, itu yang ada. Ya, adapun sebelum asar tidak ada, sebelum maghrib juga nggak ada, sebelum isya juga nggak ada. Itu ikhwah. Terus kok ada sholatnya? Ikhwah, yang ada bukan sholat rawatib, tapi sholat sunnah biasa. Karena Rasulullah katakan, likul bainal adanaini as-shalah. Antara dua adzan itu ada sholat. Dua adzan ini maksud adzan dan qomat. Jadi bagi yang sholat-sholat yang tidak ada rawatib qobliyahnya, maka dia bisa sholat sebelum itu kalau ada waktu antara adzan dan qomat. Demikian, silakan sholat 2 rakaat, tapi itu bukan sholat rawatib. Ya, itu sholat sunnah aja. Hanya sholat sunnah. Jadi semua antara adzan dan qomat ada sholat. Liman sya'a, kata Rasulullah, bagi siapa yang mau. Demikian. Ya jelas tidak sepenting sholat qobliyah subuh ya, yang kata Rasulullah, yaitu lebih berharga ketimbang dunia dan seisinya. Allahu a'lam. Berapa rentang waktu ideal antara adzan dan qomat di waktu subuh, mengingat adanya jamaah yang sahur menjelang adzan dan juga ada beberapa yang mengharuskan dirinya untuk mandi. Ikhwah, itu tinggal kesepakatan saja dengan marga. Ya, berapa nih kita buat supaya nggak kepepet sekali, apalagi pada subuh itu biasanya masalah perut juga sering, ya, masalah perut, artinya mules gitu. Pokoknya kalau sudah adzan mulai mules lah itu. Demikian. Jadi ya tinggal kesepakatan saja. Nggak apa-apa mau dibuat 20 menit, mau dibuat setengah jam juga nggak apa-apa. Berapa kesepakatannya? 20 menit silakan 20 menit, nggak apa-apa. Sama dengan sholat zuhur juga begitu. Yang penting tahu, imam tahu jam berapa dia mau sholat dan berjamaah. Yang penting yang lain ikut berjamaah. Makanya kalau dalam kondisi sangat panas, Rasulullah pernah mengatakan abridu bis sholah, dinginkan pelaksanaan sholat. Artinya kalau kita misalnya sekarang jam 12:30 lah kita anggap ya sholat zuhur. Kalau ini waktunya sangat panas, sehingga kaum muslimin yang mendengar adzan untuk datang ke sholat zuhur itu di bawah panas terik yang luar biasa. Makanya Rasulullah katakan abridu bisolah, inna syiddatil har min fa'i jahannam. Sungguhnya panas yang luar biasa itu termasuk lidah api neraka. Makanya ditunda pelaksanaannya. Yang seharusnya setelah adzan mungkin 15 menit, boleh ditunda sampai 1 jam, sampai 1:30 sudah dingin kan, baru pelaksanaan sholat zuhur dibolehkan. Jadi sebenarnya tinggal kesepakatan warga seberapa banyak, seberapa lama maslahatnya, ya, seberapa banyak, seberapa besar maslahatnya. Yang jelas dalam sebuah hadis ada orang yang berudu, kemudian dia makan, kalau saya silap ya sekitar 20 menit begitu. Itu ikhwah ya untuk sholat subuh. Tapi intinya kembalikan kepada kesepakatan jamaahnya. Kalau mereka sepakat misalnya 20 menit gitu. Jadi dia tidak tergesa-gesa, ya, tidak tergesa-gesa untuk datang ke subuh, apalagi untuk mendapatkan sholat qobliyah subuh yang keutamaannya lebih utama ketimbang dunia dan seisinya. Allahu a'lam bissawab. Adapun untuk yang dirinya harus mandilah sebelum adzan. Ya sudahlah dia operasi malam hari. Ya masa habis subuh. Tapi kalaupun dia habis subuh mandi, nggak lama itu mandi. Kan nggak harus bersabun kan? Ya kan nggak harus bersabun. Demikian. Tapi kalau dia harus keramas 3 kali, sabun 3 kali, gosok sana gosok sini, udah terbit matahari baru dia selesai.
Assalamualaikum Ustaz, bagaimana dalil syariat tentang adanya kuburan dalam masjid atau dalam pekarangan masjid? Apakah boleh atau tidak? Ikhwah, nggak dibolehkan. Rasulullah katakan, la'anallahu yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajida. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Allah melaknat Yahudi yang telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Nggak dibolehkan. Ustaz, dari bab yang telah dipelajari berarti Rasulullah pernah sholat jenazah di kuburan, tapi tidak boleh diberikan di kuburan. Ikhwah, sholat jenazahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu, ya, sholat jenazah itu kan tidak ada ruku, ya, tidak ada sujud sholat jenazah, dan itu dikarenakan beliau tidak sempat atau tidak tahu kapan meninggalnya. Karena dia tidak ikut sholat jenazah malam harinya, maka beliau melakukan di kuburan bersama para sahabat. Namun kalau dengan sengaja membawa jenazah di kuburan diletakkan, kemudian disolatkan, itu nggak boleh. Tadi kan ada disebutkan Rasulullah melarang menyolatkan jenazah di kuburan, kan? Artinya itu jenazah belum dikebumikan. Ya. Saya ulangi, tadi ada bab larangan menyolatkan jenazah di kuburan, iya kan? Si ingat antum? Mana dia? Nih, babun nahyi anis sholati ala jenazah bainal kubur. Bab dilarangnya menyolatkan jenazah di antara kuburan, nggak boleh. Ini jenazahnya belum dikuburkan. Biasanya kan kita apa? Di masjid misalnya kan, ini enggak, di kuburan dibawa disolatkan di sana, itu nggak boleh. Tapi kalau yang sudah disolatkan kemudian dikebumikan, antum belum menyolatkan, datang ternyata sudah selesai dikebumikan, maka antum boleh menyolatkannya. Datang, ya, dan dia sudah dikebumikan. Itu yang dimaksud, ya. Bisa dipahami, akhi? Yang larangan yang mana? Iya, jenazahnya belum dikebumikan. Yang dibolehkan jenazah sudah dikebumikan. Allahu a'lam. Ya udah ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Ada yang bertanya langsung di sini? Oh, ada telepon. Ya, silakan. Halo. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Bapak Hussein dari Sumatera Utara. Ya, silakan Pak. Saya pernah melihat pemandian jenazah. Ya. Setelah itu saya melihat setelah disedekapkan tangan itu, tangannya dilurus-luruskan itu, Ustaz, diurut-urut gitu, Ustaz. Itu gimana hukumnya, Ustaz? Apakah boleh, Ustaz? Diurut-urut kemudian disedekapkan gitu? Ya, maksudnya dilurus-luruskan gitu, macam diurut lagi, Ustaz, supaya lembut gitu, lentur gitu. Baru kembali dimandikan lagi gitu, Ustaz. Oh, iya. Tapi memang sebelumnya tangan itu memang sedekap, tapi memang keras lagi tuh. Macam udah kaku lagi gitu, kan, tapi diurut-urut sama mereka gitu, dibandingkan gitu. Karena Anda lihat gitulah. Itu gimana hukumnya? Apakah boleh, Ustaz? Baik, jazakallahu khairan. Jenazah yang diurut-urut. Allahu a'lam bissawab. Biasanya hal itu dilakukan ketika jenazah sudah kaku. Ya, sudah kaku, misalnya dia meninggal dalam keadaan tangan begini misalnya. Begini. Ya, mungkin atau begini, ya kan? Maka kan nggak mungkin dikapankan kayak gini, nggak mungkin kan? Maka boleh diurut-urut supaya dia bisa lurus, ya, sesuai dengan tubuhnya, boleh. Demikian ikhwah, ya, nggak apa-apa. Tapi kalau dia sudah lurus, ya nggak perlu lagi. Jadi diurut-urut itu hanya sekedar untuk keperluan. Tapi satu hal ikhwah yang perlu kita ketahui bahwasanya jenazah itu, ya, ketika dikebumikan, ketika dikafankan, tidak harus disedekapkan. Ya, dia harus disedekapkan. Coba cari dalilnya. Karena dia bukan sedang sholat. Jadi gimana? Lurus juga boleh. Lurus begini. Jadi tidak ada dalilnya harus disedekapkan. Jadi kalau ada yang mau meluruskan tangannya, nggak apa-apa, silahkan. Tanpa harus disedekapkan. Karena memang tidak ada keharusan jenazah itu harus disedekapkan. Kalaupun ada yang melakukan, mereka hanya mengkiaskan, yaitu dengan posisi orang sedang sholat.
Demikian ya. Demikian ikhwah, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.